Saya coba, ini kisah ini ada di kitab Sarah Ratib Al-Haddad. Saya belum tahu, tapi ini penulis mengutip begitu. Kisah ini ada dalam kitab Sarah Ratib Al-Haddad, karya dari Al-Habib Alawi bin Ahmad bin Al-Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi. Ya, yang punya silakan dibuka, ada di situ. Ini ceritanya itu Abu Darda. Siapa Abu Darda itu? Seorang sahabat Rasulullah. Beliau ini dikenal bijaksananya luar biasa. Penyabar orangnya itu. Sikap tingkah lakunya itu tenang orangnya itu. Adem, nggak gelisah, nggak galau. Ini luar biasa. Abu Darda radhiyallahu an, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang nggak terduga oleh Abu Darda. Ceritanya Abu Darda ini punya seorang budak perempuan, kebetulan, kemudian namanya Jariyah. Jadi namanya Jariyah. Budak perempuan ini beda sama tuannya, sikapnya beda, benci sama tuannya, padahal dia sendiri adalah budaknya. Nggak tahu karena apa, ini kebenciannya luar biasa pada tuannya ini, Abu Darda, si Jariyah ini. Namanya orang benci, hati-hati sama orang benci ya. Itu ada aja itu caranya biar yang dibenci itu celaka. Itu hatinya sudah dahsyat jahatnya luar biasa. Hati-hati sama orang begitu. Kebencian itu dia tuangkan bagaimana yang dia benci itu terkena musibah selamanya. Subhanallah. Makanya tolong, saya terkadang pesan, kalau muncul di dalam hati kita benci sama orang, apapun alasannya, cepat ucapkan surat An-Nas sama Al-Falaq. Terus a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Itu semuanya biang keroknya itu dari iblis, setan itu. Cepat baca itu. Ya. Jadi iblis, setan itu ngelitiki, apa ngelitiki? Goda lewat hawa nafsu kita yang ada di kita biar kita mau. Iblis begitu. Nah, si Jariyah ini karena saking bencinya dengan tuannya, biar celaka lah. Pada suatu hari, namanya udah kan ya, nyiapin makanan lah kan gitu. Disiapin makanan, tapi jahatnya luar biasa, itu makanan dimasuki racun. Nih di sini tertulis sampai 40 kali dosis tanpa ampun. Orang kalau jahat, sudah jahat ada benci, itu begitu. Hati-hati. Kita jangan sampai di hati kita ada rasa benci sama orang, nggak usah, maafin gitu. Ketika Abu Darda lantas makanan itu disuguhin lah kepada tuannya ini oleh si Jariyah ini, namun ada racunnya di situ. Si Jariyah ini mengintai dari intelah, dari apa kayak empat lah, dengan penuh kecemasan. Apa yang terjadi? Si Jariyah ini lihat si Abu Darda ini kok nggak apa-apa, bencinya makin puncak gitu, buat darahnya membeku,
Ternyata tubuh Abu Darda tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan sedikit pun. Wajahnya tetap tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Makin dongkolah si Jaria ini tidak berhasil. Si Jaria ini yang awalnya yakin akan keberhasilannya ini, takut nih, takut ketahuan. Penuh rasa takut, lantas yang mendekati itu, tuannya itu, Abu Darda, deketin. Ini orang saya racun, artinya begitu. Tapi rasa takut itu, deketin dah sama tuannya ini. Lantas ngomong dengan langkah gemetar, dia penasaran, ini orang luar biasa di dalam hadis Jariyah ini, diracun tapi tidak berpengaruh. Lantas dia nanya, macam manusia macam apa engkau wahai Tuhan? Suaranya bergetar, diliputi kebingungan. Itu hanya bingung, tumben nanya begini, ada apa ini? Manusia macam apa engkau Tuhan? Oh, luar biasa. Ada apa ini kan? Abu Dardanya itu. Yang Abu Darda lantas menjawab, manusia biasa kok kayak kamu juga. Kenapa memang? Ya seperti kamu lah, saya manusia. Bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat. Lantas si Jariyah itu dengan rasa takut luar biasanya, jujur dah dia. Jujur, bagaimana mungkin Tuanku, saking bencinya saya dengan Tuanku, aku telah memberimu racun sebanyak 40 kali, namun tidak terpengaruh padamu, wahai Tuanku. Ada apa engkau, Tuanku? Kau manusia yang luar biasa. Biasa aja. Oh, kamu ini ngeracuni saya. Orang kalau dijahati dan yang dijahati orang yang baik itu pasti memaafkan itu. Itu karakternya begitu. Ya. Ahli surga itu kelihatan ketika dia disakiti, baik secara lisannya, lewat tindakannya, ucapannya, itu pasti hatinya memaafkan. Itu ahli surga, tidak membalas. Ya Bu, ngaji aja Bu, makan apa ya Mas? Ayo, saya ingat kemarin Sabtu itu, udah selesai, mana ibu-ibu nih? Nyiapin Ustaz. Aduh, gak usah. Jadi nggak ngaji. Lantas Abu Darda ini menatapnya, bingung, kamu budakku, hatinya ini bisa penasaran. Lantas nanyalah Abu Darda kepada si Jariyah ini, kamu kenapa benci sama aku? Kamu saya penuhi semuanya, makan, ya. Kamu saya rawat, kenapa, ada apa? Nah, ceritalah dia. Ya, si Jariyah ini ingin tahu amalan apa, wahai Tuanku, tolong diberi untuk saya. Lantas Abu Darda jawab sambil menatap si Jariyah ini, si budak perempuannya ini, orang yang selalu berzikir kepada Allah tak akan ada yang bisa mencelakainya. Yakin dengan mantap, suara mantap ngomong seperti itu. Ini muncul, ini bukan sekonyong-konyong. Itu karena Abu Darda ini istiqomah, orang yang selalu berzikir. Coba praktekin. Orang kalau istiqomah hobi zikir, coba ucapannya itu pasti semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan yakin beliau menjawab, Abu Darda, orang yang selalu berzikir kepada Allah tak
akan ada yang bisa mencelakainya selama ini. Ingin tahu? Saya selalu berzikir dengan Al-Ismil Al-Azam, nama Allah yang agung. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, penasaran si jariah ini, nanya lagi, masih terperangah lah, tanya lagi, Ismul Azam yang mana wahai Tuhanku yang kau baca? Zikir apa yang kau baca Tuhanku? Lantas Abu Darda menjawab, Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ini kisah nyata ya di dalam kitab Syarah Ratib Al-Haddad Amalin ya. Kalau orang udah jahat kepada kita, ini kisahnya mau diracun. Tapi karena dia istiqomah membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Artinya luar biasa ini, zikir ini. Dengan menyebut nama Allah yang dengan sebab namanya tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat membahayakan, mendatangkan mudarat. Dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini dahsyat sekali zikir ini. Semuanya tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas Abu Darda bertanya, kamu karena benci dengan saya? Kenapa? Ceritalah jariah. Akhirnya dengan legowo Abu Darda ini, ya sudah, kalau kamu begitu, kamu saya merdekakan. Dimerdekakan malah. Sudah benar-benar jahat dengannya, justru beliau memaafkan. Kami tutup dengan satu ayat At-Taghabun ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ingat-ingat nih. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mau diracun orang yang dekat sama Allah, suka berzikir, Allah jaga, benar itu. Oh, senang zikir ya, sholawat, baca Quran, ayo jangan sampai putus. Terakhir kami tutup dengan surat At-Taubah ayat 50. Memang ada karakter orang begitu. Ketika orang benci itu, ada aja tindakannya yang agar orang yang dibenci itu celaka. Ini Allah abadikan dalam surat At-Taubah ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tusibka hasanatun tasuhum. Jika kamu mendapat suatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang. In tusibka hasanatun tasuhum. Dia nggak senang itu. Kita dapat kebaikan nih, bukannya malah ikut senang. Tasuhum, tidak senang, kesel, dongkol. Ini Allah abadikan. Artinya apa? Ada karakter orang begitu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Ketika kita tertimpa musibah, apa dia ngomong? Orang begini nih, orang jahat ini, sesungguhnya kami sebelumnya telah memperbaikkan urusan kami. Lantas Allah menyatakan wa yatawallaw wa hum farihun, dan mereka berpaling dengan rasa gembira. Ketika apa? Orang yang dia benci itu mendapat musibah, wa yatawallaw wa hum farihun. Oh, apa farihun?
gembira, senang kalau dia kena musibah. Subhanallah. Artinya apa para jamaah? Di dalam surat At-Taubah 50 ini, hati-hati. Ada manusia yang begitu. Makanya tolong. Itu bagus itu, sering baca surat Al-Falaq. Itu misari semua itu. Sebolak-balik. Jangan lupa jadikan zikir di rumah atau di mana. Kenapa? Ini Allah mengabadikan. Ada orang begitu. Ketika kita mendapat nikmat, sedih dia, nggak suka. Tapi ketika kita dapat musibah, senang. Wa yatawallaw wa hum farihun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.